Cek, cek. Izin Kak Wuriantoro, apakah muka saya kelihatan? Cek, izin apakah muka saya kelihatan ya Kak? Izin Kak. Ini terkendala kamera saya ini kayaknya. Belum kelihatan, Kak. Oh, ya seperti ini. Maaf ini ada kendala kamera ini kayaknya laptop saya.
Cek, izin kakak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Mohon maaf, Di sana di kayaknya. PES ini ya. Sambil menunggu peserta yang lain ya kak. Mohon maaf, ini tadi ganti device karena muka saya nggak kelihatan. Jadi ini ganti device. Baik kakak, izin apakah kita mulai saja Gih, sambil nunggu peserta yang lain Gih. Tinggal 3 lagi yang belum masuk Gih. Boleh on cam Oke, mulai aja, Kak. dulu kak Gih. Izin untuk on cam Gih kak. Kita mulai saja Gih sambil nunggu peserta yang lain Gih. Mohon maaf, di sekolah kami sedang ada kegiatan Gih. Kegiatan P5, jadi mungkin nanti agak sedikit
mengganggu kakak-kakak semuanya nggih. Ini kesepakatan kita nggih berdasarkan polling, kita memilih jam 10 nggih. Saya sebagai fasil sebenarnya ikut saja nggih. Jam 1 boleh, jam 10, jam 3 sore juga boleh. Mau malam juga kita ngikut saja nggih, karena ini berdasarkan kesepakatan kita bersama ya. Berdasarkan polling yang terbanyak maka kita putuskan di jam 10 pagi. Seperti itu nggih. Kakak, seperti biasa sebelum kita memulai tatap muka yang ke-7 kali ini, izinkan saya nggih untuk menunjuk Kak Fajar sudah kemarin nggih, Kak Tias juga sudah nggih, Kak Mangil sudah. Izin ke Kak Suparminto lagi nggih Kak untuk memimpin doa sebelum kita memulai di tatap muka yang ke-7 ini Kak. Monggo kepada Kak Suparminto saya persilakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, Pak Fasil. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan tatap maya hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah biar diberi kelancaran dan diberi kesuksesan semua setelah akhir dari PKK ini. Marilah kita membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan bismillah semoga kita mendapatkan apa yang kita harapkan dari kegiatan hari ini. Monggo kembalikan ke Pak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Suparminto yang sudah memimpin doa di pagi hari yang cukup cerah dan berbahagia ini. Izin saya langsung share screen nggih, kakak-kakak semuanya. Apakah sudah terlihat kakak-kakak untuk paparan PPT-nya? Sudah. Ya, baik Kak, izin ini saya ganti device karena tadi ada sedikit kendala teknis. Muka saya nggak kelihatan jadi saya ganti laptop. Kita masuk saja nggih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ini kesepakatan bersama nggih, Kakak. Yang pertama menyalakan kamera, izin nggih. Yang kedua mematikan mikrofon. Yang ketiga hadir seutuhnya. Dan yang keempat menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Izin nanti misalkan suara saya tidak terdengar atau paparannya tidak jalan atau bergeser bisa diinfokan kakak, karena saya ini izin tadi ada kendala teknis sedikit makanya saya ganti device. Halo kakak-kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama nanti diharapkan kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nanti kakak diharapkan mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan model backward design. Kakak. Nanti backward design ini seperti apa akan kita pelajari di slide selanjutnya. Kita lanjut. Agenda kita sesi ini yang pertama adalah backward design. Yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Kita langsung masuk ke aktivitas 1 kakak. Ini backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah ini, menurut kakak-kakak atau bapak ibu dari skala
1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Monggo Kak, bisa dituliskan di kolom chat Kak. Dari skala 1 sampai 10. Kak Mangil 5. Kak Fajar 5. Yang lain monggo. Kak Tias 5 nggih. Kak Atik 5. Kak Siti 5. Kak Superminto 5 nggih. Rata-rata skala 5 nggih. Kakak semuanya karena kita sebagai guru PJOK memang pada dasarnya memang lagi belajar gitu untuk memahami bagaimana kurikulum yang tepat untuk diterapkan dalam proses pembelajaran PJOK yang sesungguhnya gitu. Baik kakak, kita langsung lanjut saja gitu ke slide berikutnya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Lah ini kita dulu sudah belajar gitu kakak, kalau tidak salah di pertemuan tatap maya yang kedua. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu apa Kak? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat kembali Kak. Ada yang masih ingat mungkin kakak semuanya? Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Kak Tias ini membentuk karakter dan disiplin. Kak Mangil meningkatkan derajat kesehatan dan perkembangan gerak peserta didik. Boleh nggih, Kak? Kak Atik, pembelajaran yang mendorong pertumbuhan fisik, kemampuan motorik, betul nggih Kak? Jadi tidak hanya untuk untuk kognitif saja, tapi juga untuk pertumbuhan fisik, nggih. Kak Siti memberikan pengalaman belajar olahraga yang menyenangkan, nggih, betul nggih Kak? Intinya adalah berpusat pada peserta didik, nggih, dan pembelajaran secara inklusif. Yang lain mungkin satu lagi. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut kakak. Semuanya sudah betul secara garis besar tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Dan yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Kita lanjut.
Nah, ini kita masuk ke diskusi nggih, Kakak. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Nah, ini. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Yang tadi saya sampaikan kakak di slide sebelumnya. Nah, ini kita masuk ke tujuan. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP nggih, Kakak. Kalau untuk CP ini kita sudah ditentukan nggih dari nasional, hanya saja untuk menurunkan CP itu Bapak Ibu semuanya atau kakak semuanya itu bisa merumuskan TP nggih, tujuan pembelajaran. Lanjut. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Nah, ini karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Kadang-kadang kita hanya mengejar untuk materi yang ada di buku atau yang ada di kurikulum, bukan memperhatikan perkembangan gerak siswa tersebut kakak. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke proses backward design. Proses backward design dalam pembelajaran kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian, Kak. Jadi kita langsung ke assessment. Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ini proses backward design kakak, yang nantinya mungkin kakak bisa menerapkannya di dalam RPP atau modul ajar. Pesan kunci, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaiannya. Lanjut. Kita masuk ke aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Betul atau salah, kakak-kakak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kak Suparminto, betul atau salah ini, Kak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kita diskusi bersama, Kak. Sudah tepat atau belum ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kak Tias mungkin? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Setuju. Setuju, kalau menurut saya sih setuju, karena di dalam kurikulum itu kan merupakan seperangkat dari apa namanya, seperangkat desain ya, yang di dalamnya kalau misalkan PJOK pasti ada aktivitas untuk menguasai keterampilan tertentu, keterampilan yang ingin dipelajari. Terima kasih atas penguatannya. Di manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Sebenarnya ini sudah tepat, Kakak.
Cuma masih kurangnya unsur-unsur yang lain nggih. Karena bukan hanya cuma keterampilan nggih, kita ada yang namanya kognitif, kemudian juga ada yang namanya afektif nggih, dan ada juga yang namanya kita menguasai psikomotor nggih atau keterampilan juga. Ini kurang tepat nggih. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, ini tidak tepat nggih, Kakak. Nah, kita tidak berpaku pada sebuah buku nggih. Yang ketiga ini. Nah, ini kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, melingkupi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini yang paling tepat nggih, Kakak, mengenai kurikulum berbasis standar. Kita lanjut. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka ini. Ada 5. Yang pertama struktur kurikulum, kemudian yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Ini komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ini komponen kurikulum, kakak semuanya. Kita lanjut. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, ini kakak, ini kita berdiskusi bersama mengapa kurikulum itu berbeda-beda antara sekolah satu dan sekolah yang lain Jadi agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Mari berbagi cerita pada saat Bapak, Ibu, atau kakak menyusun kurikulum PJOK. Nih, yang pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Dan yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yang ketiga, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, ini nanti saya akan bagikan di kolom chat kakak untuk bisa kakak isi. Mungkin ini juga sudah kakak kerjakan di LMS. Ini untuk mengulang kembali kakak. Monggo kakak untuk bisa mengisi di chat yang saya bagikan di kolom chat kakak.
Saya ulangi, ini pertanyaan yang pertama, bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Dan yang ketiga, bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Monggo kakak untuk bisa menuliskan di spreadsheet yang saya bagikan.
Baik kakak, kita coba lihat nggih untuk tadi yang sudah kakak isikan. Izin saya share screen. Baik, izin saya bacakan nggih, Kak, hasil dari 3 pertanyaan pemantik terkait dengan kurikulum PJOK. Yang pertama nggih, Kak Atik, ini, bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Yang pertama nggih, Kak Atik menjawab, saya merancang program PJOK sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Saya menyusun RPP sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Ini filosofi 2013 nggih, Kak, tapi sama saja nggih karena sekarang sudah memakai kurikulum merdekanya. Beda namanya saja nggih. Dan yang kedua Kak Tias ini menjawab, dalam merancang program PJOK, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menganalisis tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Betul sekali nggih, Pak Kakak. Pertama kita harus menganalisis tujuan dulu nggih, sebelum nanti kita merumuskan untuk proses-proses berikutnya. Yang ketiga ini Kak Suparminto ini menjawab, saya merancang program PJOK dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek fisik, emosional dan sosial murid nih. Masuk nih Kak Suparminto ini terkait dengan karakteristik peserta didik. Kak Aririn mungkin tadi baru masuk nih. Ini Kak Iful, selama ini saya merancang program PJOK dengan membuat modul ajar sesuai dengan karakteristik atau kemampuan peserta didik yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak secara menyeluruh. Bagus nih Kak Iful, lengkap. Kak Fajar, sebelumnya saya melakukan analisis kebutuhan, memahami minat dan kemampuan siswa, kemudian menyusun tujuan pembelajaran. Bisa nih Kak Fajar. Kak FD Wuryantoro, program PJOK dirancang dengan memperhatikan standar kurikulum nasional, tentunya. Kemudian kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan murid. Serta kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini Kak Abdul Halik. Kemungkinan mengundurkan diri nih. Kak Mangil, merancang program itu harus mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Kompetensi ini mencakup keterampilan bermain olahraga, pengetahuan tentang kesehatan, serta aktivitas fisik. Lengkap nih. Ada 3 unsur nih, Kak Mangil. Yang terakhir Kak Siti ini menjawab, merancang program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana. Nah, paham semua nggih. Kemudian ini yang kedua, pertanyaannya apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap sebagai atau menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ini Kak Atik menjawab, yang saya anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid adalah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar yang meliputi materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa dan penguatan karakter. Yang kedua Kak Tias, keterampilan fisik dan teknik olahraga nih. Betul nih. Menguasai berbagai jenis olahraga dan aktivitas fisik yang bermanfaat untuk perkembangan motorik dan fisik siswa, pemahaman tentang gaya hidup sehat, pelajaran mengenai pentingnya olahraga, nutrisi yang seimbang, serta kebiasaan sehat lainnya untuk menjaga kebugaran tubuh.
Dan Kak Suparminto menjawab keterampilan gerak, kebugaran, perseptual motorik, sosial emosional, dan juga keterampilan sosial. Kak Ririn mungkin baru masuk ya. Kak Iful, yang dianggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid adalah menciptakan pembelajaran yang berfokus pada murid dan karakteristik supaya tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Betul nggih, Kak Iful nggih. Kak Fajar menjawab keterampilan gerak, sosial, emosional, rasa percaya diri, gaya hidup sehat, serta kerja sama tim. Pak Wuryantoro menjawab yang bernilai yaitu melalui aktivitas jasmani diharapkan siswa mampu belajar psikomotor, kognitif, afektif, terbentuknya karakter untuk menjadi manusia yang selamat dan bahagia sesuai kodratnya. Untuk dapat mencapai manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan Kak Mangil ini menjawab keterampilan gerak dasar. Keterampilan ini mencakup gerakan dasar seperti berlari, melompat, dan melempar yang merupakan fondasi bagi keterampilan olahraga yang lebih kompleks. Kerjasama tim dan fair play mengajarkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan etika dalam berolahraga. Dan Kak Siti ini menjawab keterampilan gerak ini berupa gerak motorik kasar ya, dan gerak motorik halus. Ini kalau dijabarkan lagi ada motorik kasar dan ada motorik halus. Yang kedua, tingkat kebugaran jasmani peserta didik. Dan kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang ketiga, kakak. Bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Kak Atik menjawab, karena ada perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka yang sekarang berlaku. Saya mengintegrasikan dalam proses pengembangan mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku. Saya menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan elemen capaian pembelajaran yang ada. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran tersebut memperhatikan kebutuhan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Dengan memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru dapat merefleksikan dan memperbaiki praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Dan ini Kak Tias sih jawab dengan menyusun modul pembelajaran dan melakukan metode pembelajaran yang inovatif. Masuk Kak Tias ini. Kak Suparminto menjawab dalam PJOK saya menggunakan pendekatan keterampilan Boleh Kak Suparminto Tapi bukan hanya keterampilan semata Ada afektif, psikomotor dan kognitif. Ada 3. Kak Ririn belum Kak Iful belum, Kak Fajar ini sedang mengerjakan Dan Kak Wuryantoro membuat perencanaan menyusun CP, TP, dan ATP yang terdiverifikasi sesuai dengan tingkat satuan pendidikan, potensi daerah, murid, KUSP, serta disesuaikan dengan jenjang pendidikan untuk dapat tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan CP, TP, dan ATP yang ada dan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Pak Mangil Barokah ini memastikan bahwa setiap materi yang diajarkan terkait langsung dengan kompetensi yang diharapkan. Program PJOK dirancang untuk tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Tepat karakteristik. Kak Siti ini menjawab membuat perencanaan CP, TP, ATP, dan modul ajar dengan sistematis dan terencana yang disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan gerak dan peningkatan kebugaran jasmani peserta didik. Stop share screen akan kembali ke PPT yang sebelumnya.
tadi sudah kakak jawab nggih di spreadsheet yang saya bagikan. Bagi yang belum mungkin bisa sambil untuk mengerjakan nggih. Ada Kak Iful juga Kak Ririn nggih tadi yang baru bergabung. Lanjut nggih kakak semuanya. Nah ini kita masuk ke 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama itu ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua ada konteks masyarakat. Dan yang ketiga waktu. Yang keempat alokasi jam pelajaran. Yang kelima cakupan dan tahapan. Yang keenam ada teknologi. Ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Kita masuk ke aktivitas 3 nggih. Kakak, karakteristik utama kurikulum merdeka dan adaptasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Monggo kakak bisa ditulis di kolom chat. Kata kunci apa nih yang sering kita ulang ini dalam proses pengembangan kurikulum PJOK? Monggo bisa dituliskan di kolom chat. Kata kunci apa atau yang sering berulang kali kita telah bahas nih. Monggo kakak bisa ditulis di kolom chat nggih. Kata kunci apa nggih yang berulang kali kita telah bahas dalam kurikulum pengembangan PJOK. Monggo yang lain Kak Atik tadi sudah menjawab nih. Ada aktivitas fisik dan juga kesehatan. Dan Kak Fajar ini kebugaran jasmani. Yang lain mungkin ada yang berkenan untuk menjawab. Baik, kalau tidak ada nggih, kita lanjut. Kita diskusi kembali di PPT yang kita bagikan. Ada Katias nggih, keterampilan motorik, dan Kak Siti pembelajaran pusat ke peserta didik nggih. Kita semuanya sudah betul nggih, sudah mencakup semuanya nggih. Kebugaran jasmani, keterampilan motorik, dan berpusat pada peserta didik, ada kesehatan nggih, aktivitas, masih banyak ya. Kita lanjut kakak semuanya. Ini apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni nah ini yang pertama nggih, fokus pada materi nggih kakak. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Nggih, Kak Uriantoro ini aktivitas kebugaran jasmani nggih, masuk nggih Kak. Ini kita bahas satu persatu nggih, karakteristik kurikulum merdeka ini. Yang pertama adalah fokus pada materi esensialnya, Kak. Jadi muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter dari peserta didik. Dan yang kedua ini pengembangan kompetensi dan karakter. Ini pengembangan kompetensi sosial, nggih.
emosional, dan moral peserta didik. Dan yang ketiga ini fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi ada 3 poin utama kakak terkait dengan karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama fokus pada materi, kedua pengembangan kompetensi dan karakter, yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Nah, kita masuk ke, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini pada akhir sesi kita hari ini, nanti kakak-kakak yang pertama dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, serta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi mungkin ini masih sedikit asing di kakak terkait dengan backward design. Jadi backward design ini adalah kita melihat ke belakang kakak. Yang pertama kita merumuskan CP, kemudian kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian kita melakukan yang namanya asesmen kakak, asesmen di awal. Setelah itu baru kita masuk ke strategi pembelajaran. Nanti di modul berikutnya nanti kakak akan membuat RPP atau modul ajar dengan model backward design. Jadi model mundur kakak. Jadi kita menentukan asesmen dulu di awal berdasarkan CP dan ATP yang sudah dirumuskan. Nah, terima kasih sudah selesai kakak. Sebelum saya akhiri, saya akan share screen dulu terkait dengan CP terbaru kita untuk PJOK. Ini kakak, ini capaian pembelajaran PJOK per elemen. Jadi sekarang CP-nya baru kakak, sesuai dengan aturan yang terbaru dan tidak berbeda jauh lagi dengan CP yang sebelumnya. Di sini elemennya itu ada, yang pertama ada terampil bergerak, kemudian ada belajar melalui gerak, dan bergaya hidup aktif, dan ada memilih hidup yang menyenangkan. Ini baru kakak untuk novel PJOK. Izin saya bacakan secara singkat. Ini elemen yang pertama terampil bergerak untuk fase A itu ada 1 sampai 2 kelas 1 2, kemudian ada fase B 3 4, fase C kelas 5 6, fase D kelas 7 8 9, fase E ini kelas 10 dan ada fase F ini kelas 11 dan 12 ini ada
tampil bergerak. Yang pertama ini peserta didik mempraktikkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Dan ini fase B atau kelas 3-4. Peserta didik menghaluskan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam situasi gerak yang baru. Dan ini fase C-nya kelas 5-6. Peserta didik menyesuaikan dan memodifikasi keterampilan gerak melintasi berbagai situasi gerak. Kemudian fase D kelas 7, 8, 9. Peserta didik menganalisis dan menghaluskan keterampilan gerak serta mentransfernya ke dalam berbagai situasi gerak. Dan ada fase E ini kelas 10. Peserta didik merancang, menerapkan dan menghaluskan keterampilan gerak spesifik di dalam berbagai situasi gerak yang menantang. Ini ada fase F ini untuk kelas 11 dan kelas 12 nih. Peserta didik merancang, menerapkan, menghaluskan dan mengevaluasi keterampilan gerak spesifik di dalam berbagai situasi gerak yang menantang untuk meningkatkan kinerja gerak. Dan yang berikutnya ini ada peserta didik mengeksplorasi berbagai cara menggerakkan tubuh. Untuk fase A, kelas 1-2. Kemudian peserta didik menerapkan dan menyesuaikan strategi gerak untuk mendapatkan capaian keterampilan gerak. Kemudian fase C, 5-6-nya, peserta didik mentransfer strategi gerak yang sudah dikuasai ke dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Ini ada fase D, kelas 7, 8, dan 9. Peserta didik menyusun dan memperagakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Dan ada fase E, kelas 10. Peserta didik menciptakan dan mengembangkan strategi gerak untuk mendapatkan keberhasilan capaian keterampilan gerak melintasi berbagai situasi gerak yang menantang. Dan ada fase F. Peserta didik menciptakan, mengembangkan dan mengevaluasi strategi gerak untuk mendapatkan keberhasilan capaian keterampilan gerak melintasi berbagai situasi gerak yang menantang. Itu saya bacakan ini saja secara random karena ini banyak. Dan ini elemen yang kedua, belajar melalui gerak. Ini yang fase A, peserta didik menaati dan menerapkan peraturan untuk mengembangkan fair play di dalam berbagai aktivitas jasmani. Dan fase B-nya, kelas 3-4, peserta didik menerapkan strategi gerak sederhana dan memecahkan masalah gerak. Fase C-nya kelas 5-6, peserta didik memprediksi dan menguji efektivitas penerapan strategi gerak dalam berbagai situasi gerak. Dan fase D kelas 7-8-9, peserta didik mengemukakan dan membuktikan strategi gerak yang paling efektif dalam situasi gerak yang berbeda. Dan ada fase E, peserta didik mentransfer dan mengadaptasi strategi gerak yang telah dikuasai dalam situasi gerak yang berbeda. Kemudian ada fase F kelas 11 dan 12. Peserta didik mengadaptasi dan mengevaluasi strategi gerak yang telah dikuasai dalam situasi gerak baru yang menantang. Dan elemen yang berikutnya ini ada bergaya hidup aktif. Ini ada untuk fase A ini peserta didik berpartisipasi di dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengeksplorasi manfaatnya. Kemudian ini fase yang B, peserta didik berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengenali faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas jasmani yang menyenangkan. Dan ada fase C, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani untuk menggambarkan pengaruh aktivitas jasmani yang teratur terhadap kesehatan. Kemudian ada fase D, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani untuk menggambarkan reaksi tubuh terhadap berbagai tingkat intensitas yang berbeda. Nah ini fase E-nya untuk elemen bergaya hidup aktif. Ini peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas kebugaran dan menginvestigasi dampak partisipasi yang teratur terhadap kesehatan. Kemudian untuk fase F-nya kelas 11 dan kelas 12, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas kebugaran dan
mengevaluasi dampak partisipasi yang teratur terhadap kesehatan. Nah, ini masih ada beberapa penjabarannya. Ini kita langsung saja ke elemen yang terakhir, memilih hidup yang menyenangkan. Ini untuk fase A-nya, peserta didik mengenali gaya hidup aktif dan sehat. Dan fase B, peserta didik mengenali resiko kesehatan akibat gaya hidup dan berbagai aktivitas jasmani untuk pencegahannya. Kemudian fase C, peserta didik mengidentifikasi resiko kesehatan akibat gaya hidup dan pencegahan melalui aktivitas jasmani berdasarkan rekomendasi otoritas kesehatan. Dan ada fase D, peserta didik menganalisis resiko kesehatan akibat gaya hidup dan merancang tindakan pencegahan melalui aktivitas jasmani berdasarkan rekomendasi otoritas kesehatan. Dan fase E dari elemen memilih hidup yang menyehatkan. Ini adalah peserta didik mengevaluasi risiko kesehatan akibat gaya hidup dan tindakan pencegahan melalui aktivitas jasmani serta mempromosikannya menggunakan berbagai media. Kemudian ini fase F-nya, peserta didik mengadvokasi gaya hidup aktif dan sehat melalui aktivitas jasmani menggunakan berbagai media. Ini ada 4 elemen kakak ini yang terbaru. Itu bisa dapat dipahami Mungkin itu kakak-kakak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan mungkin atau penguatan dari kakak-kakak semua terkait dengan tugas video ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, izin menyampaikan informasi kakak terkait dengan aktivitas tatap muka Ini untuk yang gelombang 1 itu besok sudah mulai kakak-kakak untuk tatap muka. Itu ternyata tempatnya itu bukan di SMP 1 Bobotsari atau di SMP 5 Purbalingga melainkan tempatnya di SMK YPT. Tempatnya YPT 2 itu kalau tidak salah Karena itu berdasarkan terkait dengan kelengkapan ini sarana dan prasarana yang ada di sana seperti itu. Kalau di YPT kemungkinan itu lengkap sarananya. Fasilitas komputer dan lain-lain itu lengkap. Kemudian ada untuk praktek juga lapangan di sana lengkap Kak. Ada lapangan bola voli, ada lapangan ini sepak bola, dan ada indoornya juga itu di YPT 2 seperti itu. Jadi kita di gelombang 2 ini nanti akan melaksanakan kegiatan tatap muka itu di tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 2 November. Jadi 8 hari Kak. Ternyata itu aktivitasnya dari pagi kakak sampai sore itu. Sampai jam 5. Seperti itu. Jadi kami berharap kakak bisa mempersiapkan segala bentuk mempersiapkan diri, kemudian jaringan, laptop. Karena nanti kita aktivitasnya adalah dari pagi sampai dengan sore Kak. Seperti itu. Monggo barangkali dari kakak-kakak ada yang mau disampaikan. Monggo Kak Brantoro. Kami persilakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan. Saya mau bertanya, kalau ini yang tentang pembuatan video, kalau sudah selesai, apakah bisa segera dikumpulkan, kemudian lewat
modul berapa nggih untuk pengiriman videonya? Terima kasih. Nggih, baik, terima kasih atas pertanyaannya nggih Kak Priantoro. Izin saya share screen nggih terkait dengan modul tugas pembuatan video. Nah ini izin kakak, itu kemarin kita sudah sepakati nggih, sudah saya sampaikan juga di modul sebelumnya bahwa terkait dengan tugas video nggih kakak, ini nanti ada di modul 2.1 Kak. Jadi karena nanti kita sebelum melaksanakan kegiatan tatap muka itu tugas video itu harus sudah dikumpulkan, karena nanti di kegiatan tatap muka kita juga ada kegiatan untuk menganalisis video pembelajaran seperti itu. Jadi nanti ini diupload di modul ini 2.1B1. Biasanya kalau sudah terbuka itu bisa dikerjakan Kak, seperti itu. Nah, karena nanti biasanya itu belum terbuka karena di sini ada serangkaian nggih yang belum dikerjakan seperti itu. Jadi kalau sudah selesai nggih boleh disimpan dulu nggih untuk video yang saya coba klik nggih. Di sini nggih kakak, izin, apakah terlihat nggih? Ini nanti bisa dikumpulkan di sini untuk tugasnya seperti itu. Ini ada date-nya tanggal 22 Oktober. Kalau misalkan di menu kakak sudah terbuka, boleh silakan langsung dikerjakan seperti itu Kak. Terima kasih. Monggo Kak Purantoro, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Ya, terima kasih. Berarti meskipun videonya sudah jadi, tapi kalau ininya belum dikerjakan, rangkaian-rangkaian yang ada dan itunya belum terbuka, berarti belum bisa dikumpulkan gitu. Belum Kak, betul Kak, belum bisa dikumpulkan Kak. Jadi harus ada rangkaian-rangkaian kegiatan dulu Kak. Nanti kita juga ada itu tes awal gitu. Awal ada beberapa modul-modul yang harus dikerjakan sebelumnya. Seperti itu. Jadi kenapa kita sampaikan di awal agar kakak semuanya itu bisa mempersiapkan diri nggih terkait dengan pembuatan proses video. Karena biasanya ini memerlukan persiapan nggih, jadwal, barangkali nanti ada kegiatan P5 dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bisa mempersiapkan untuk jauh-jauh hari seperti itu untuk tugas video. Baik Kak Suparminto, monggo ada yang bisa ditanyakan, silakan ya. Izin Kak bertanya untuk masalah pembuatan video ini kan saya sudah selesai semua. Itu dari grup sebelah katanya dibikin
link YouTube apa gimana sih Kak? Nanti apa gimana sih? Saya kemarin dari grup sebelah seperti informasinya apa betul apa enggak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Suparminto atas pertanyaannya. Betul sekali Kak. Jadi nanti tugasnya itu kakak-kakak upload di YouTube. Nah, upload di YouTube. Kemudian nanti linknya itu disalin Kak. Disalin di tugas di modul 21B1 ini. Seperti itu. Dimasukkan ke sini linknya. Seperti itu. Karena itu kan ada dua, video dan RPP atau modul ajarnya. Nah, itu nanti dilampirkan modul ajar atau RPP dan juga linknya. Seperti itu. Karena kalau kita upload video di sini, kemungkinan sistem ini ya, Pak, tidak membaca, gitu. Jadi yang bisa diakomodir di LMS ini adalah linknya. Link di YouTube. Nanti di setel di ini ya, Kak. Bagikan hanya yang bisa melihat linknya saja. Kalau bagikan publik juga tidak apa-apa seperti itu. Tapi lebih baik ya bagikan yang hanya mempunyai link seperti itu. Satu lagi Kak. Monggo Kak. Ini tadi yang video yang kedua masalah tatap muka ya, yaitu yang 1 minggu itu nanti itu kan kemarin di share ada surat izin dari KS napa nggih? Nah itu berarti besok kita kasih surat itu ke KS, seandainya tidak diizinkan bagaimana solusinya Kak? Seandainya nggak diizinkan dari KS, solusinya bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Suparminto. Karena kegiatan PKGP Joka ini sebenarnya sudah disepakati di awal Kak Suparminto, karena di awal kita mengikuti kegiatan ini kan ada surat izin dari atasan dan ada fakta integritas, di mana di situ mencantumkan beberapa poin untuk mengikuti kegiatan dengan penuh seperti itu Kak. Jadi diharapkan ya kalau misalkan misalnya masa kepala sekolah itu tidak mengizinkan, alasannya kenapa Kak? Kan seperti itu. Bisa nanti disampaikan oleh ke kepalanya. Karena kebetulan di sekolah kami juga nantinya kan ada 2 guru PJOK di SMP kami. Nanti guru PJOK-nya memang dua-duanya hilang seperti itu. Ada sebagai fasil, kemudian ada 1 Pak Widyo itu sebagai peserta seperti itu. Ya nanti misalkan kita full 1 minggu ya kita harus siap Artinya semuanya harus berjalan. Ketika sekolah yang kita tinggal ya harus kita kasih tugas atau kasih kita titipkan kepada guru yang lain. Seperti itu Kak. Karena ini sudah kegiatan tatap muka sudah ditentukan jadwalnya oleh BPGP ya kita harus siap mengikuti Kak. Dan kami berharap sih sebagai fasil juga kegiatannya misalnya jam 2 sudah selesai atau jam 1 ya kita pulang lebih awal gitu. Kita percepat lah, jangan sampai terlalu sore lah. Seperti itu. Dan nanti juga sama-sama enak. Gitu Kak Suparminto. Mungkin alasan tidak mengizinkan kenapa Kak? Kayaknya lagi mandan orang bombong karo aku. Parah. Oh iya, Kak Fasil, berarti besok kita tempatnya di SMP Bobot Sari apa di YPT, Pak? Kemungkinan di YPT Kak. Jadi mengikuti yang gelombang 1 selesai dulu, nanti baru kita yang gelombang 2 atau berikutnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Mungkin dari yang lain, dari kakak-kakak ada yang mau ditanyakan? Monggo Kak Wurantoro, silakan Kak. Oh ya, ini melanjutkan dari yang pembuatan video tadi. Tadi ada informasi bahwa videonya yang dikumpulkan linknya. Berarti kalau sudah jadi bisa segera diupload di YouTube nih Kak. Diupload di YouTube dulu nggak apa-apa berarti nih kalau udah jadi nih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wurantoro atas pertanyaannya. Boleh Kak. Boleh silakan diupload dulu di YouTube, boleh. Nanti buat jaga-jaga takutnya videonya hilang atau terhapus atau nanti kan kadang untuk kapasitas memori yang di HP karena itu video cukup panjang
memakan memori yang besar, boleh silakan bisa diupload di YouTube terlebih dahulu. Seharusnya sih untuk itu di settingnya tidak publik, jadi di settingnya nanti hanya yang melihat itu hanya bisa memiliki link seperti itu. Tapi kalau mau di setting publik umum, semua bisa melihat, ya tidak apa-apa. Itu. Jadi nanti yang di cantumkan dalam LMS itu adalah linknya, Kak. Link yang ada di YouTube, kemudian RPP atau modul ajar itu di upload seperti itu. Gitu, Kak. Monggo dari kakak-kakak, barangkali ada yang ditanyakan terkait tugas yang lain. Sekedar informasi juga, untuk kakak-kakak semuanya, ini berkaitan dengan tugas, karena yang namanya tugas itu ada due date-nya, kakak-kakak izin nanti saya share, untuk tugas peserta. Ini ada beberapa, mungkin dari kakak yang sudah melewati due date. Sebenarnya itu tidak apa-apa, tidak berpengaruh lah. Cuma nanti di catatan di LMS-nya itu terbaca, Kak. Jadi terbaca oleh sistem seperti itu, oleh admin, gitu. Karena itu ada due date-nya, gitu. Jadi saya berharap, kakak itu kalau misalnya due date-nya tidak panjang, itu segera dikerjakan seperti itu, karena itu nanti terbaca sih oleh sistem, gitu, seperti itu. Izin share screen, Ini terkait dengan progres tugas kakak-kakak, saya izin share screen di sini. Ini dari awal, ada refleksi awal, dan ada modul 1.1. Nah, ini nanti kakak-kakak itu bisa mengecek secara berkala, Kak, di link yang sudah saya bagikan, yang sudah saya sematkan di grup, yang sudah nanti akan saya checklist, itu ada beberapa tugas sesuai dengan judul modul di atas. Kalau misalkan, oh saya sudah mengerjakan kok di sini belum, berarti mungkin kelewat, seperti Kak Suparminto itu ada yang kelewat, untuk tugasnya nanti saya tunjukkan di modul berapa. Saya sudah mengerjakan, Kak, itu yang 1.4. Kak, itu tadi belum saya cek, nanti akan saya checklist terlebih dahulu. Seperti itu, kakak-kakak. Monggo Kak Atik ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Kak Fasil. Untuk kisi-kisi dalam pertemuan tatap muka itu seperti apa ya Kak Fasil? Ada praktek apa hanya seperti ini maksudnya tapi di ruang virtual biasa gitu? Terima kasih. Baik Kak Atik, ini pertanyaan yang bagus, bisa kasih istilahnya kasih bocoran sedikit lagi, kakak. Karena nanti di tatap muka itu kita 8 hari, kakak. Yang hari pertama itu kemungkinan cuma pembukaan, nanti dihadiri mungkin oleh dinas, atau mungkin perwakilan dari siapa itu pejabat di dinas. Dan kita masuk ke hari kedua, itu kita ada kegiatan itu kita lebih ke apa ya Kak? Ada beberapa kategori, Kak. Jadi lebih ke kita berdiskusi, kemudian presentasi, kita membuat mind map juga. Intinya kita belajar tentang gerak, Kak. Di modul tentang gerak. Jadi gerak peserta didik, metode pembelajaran, asesmen seperti itu. Dan nanti di 2 hari terakhir itu ada yang namanya praktek, Kak. Dan di kelas pun kita juga ada praktek juga. Misalnya kita menghitung denyut nadi seperti itu. Seperti yang sudah kita lakukan di modul kemarin ya Kak, menghitung denyut nadi, kita melakukan gerakan apa? Misalnya gerakan jumping jack.
2 kali 8 lah, itu nanti ada kita saling menghitung secara berpasangan seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya kegiatan membuat mind map terkait dengan tugas-tugas di modul 2.1 sampai 2.5. Itu ada terkait dengan gerak, terkait dengan metode, strategi, belajar, dan lain-lain. Kemudian di 1 hari atau 2 hari terakhir itu kita ada full praktek. Nanti kita akan melakukan yang namanya model pembelajaran SEM. Mungkin kakak juga sudah ada beberapa yang sudah mengetahui model pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Itu jadi nanti kakak-kakak itu mempraktikkan atau nanti dalam satu kelas ini kakak-kakak membuat sebuah kegiatan atau perlombaan. Nah, nanti itu dilombakan Kak. Itu seolah-olah nanti semuanya itu berperan. Jadi ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi kepala sekolah mungkin, ada yang menjadi siswanya, ada yang menjadi wasit, dan ada yang menilai. Pokoknya semuanya itu berperan Kak, dengan menggunakan nanti dikasih fasilitas yang seadanya seperti itu. Jadi memanfaatkan aset seperti yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya. Jadi misalkan kita cuma kasih 1 bola basket atau 1 bola voli atau hanya 1 bola kasti atau dengan alat-alat yang terbatas lah, nanti kakak itu bisa saling bekerja sama membuat atau memodifikasi seperti itu peralatan-peralatan dan nanti juga lapangan seperti itu Kak. Jadi intinya kita ada kegiatan ngopinya juga Kak. Jadi pagi itu kita juga belum paham kalau yang waktu saya di BPMP Jogja itu kan karena kita nginep ya di asrama sana, kita itu full Kak. Jadi pagi sarapan, kemudian jam 10 coffee break, jam 12 makan siang, jam 3 coffee break, kemudian jam 4 sampai jam 5 itu selesai. Karena kita kemarin nginep ya di BPKB atau BPMP Jogja itu kita dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Nah mungkin kalau besok di YPT kan kita tidak menginap, mungkin nanti kakak ada mendapatkan uang transport itu jadi selama 8 hari. Dan nanti jangan khawatir Kak, nanti dapat uang pulsa Kak. Mungkin yang gelombang 2 ini belum dimintai nomor rekening ya Kak. Kalau yang gelombang 1 itu sudah. Jadi nanti kakak juga informasinya juga dapat pulsa Kak. 1 bulannya itu kalau tidak salah 150.000 itu kali 3 bulan. Nanti belum ditambah transport selama 8 hari kakak-kakak seperti itu. Jadi kita bukan hanya melihat atau melihat besar kecilnya uang itu Kak, tapi ilmu yang didapat, kemudian kita bisa saling mengenal lah satu sama lain, dan suatu saat siapa tahu ini bermanfaat bagi kakak-kakak semuanya. Seperti itu Kak. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, bagaimana Kak Atik, apakah sudah jelas? Cukup Kak, terima kasih. Barangkali kalau mau buat kaos seperti itu juga boleh Kak, kalau yang kemarin itu kita juga buat kaos. Monggo Kak Wuryantoro Kak, ada yang mau ditanyakan Kak? Kak Suparminto nanti saya jawab nih Kak. Ya ini tadi ya ini pertanyaan saya berikutnya, untuk tatap muka itu dikumpulkan per kelas atau per kelas itu digabung Kak? Terima kasih. Jadi baik Kak Wuryantoro jadi nanti ketika tatap muka kita sesuai kelas kita Kak. Jadi kalau tidak salah yang gelombang 1 itu ada 5 kelas, 5 atau 6 kelas lah. Nanti yang di gelombang 2 ini, yang kita ini kalau tidak salah itu ada sekitar 8 atau 9 seperti itu, 9 kelas. Jadi total itu ada sekitar 15 kelas apa 16 seperti itu. Jadi kita kelas 14 ini Kak masuknya. Nanti kita di dalam satu ruangan, satu kelas, kita berdiskusi bersama, kita belajar bersama, kita sharing bersama lah Kak. Kita juga sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar dari kakak-kakak semuanya. Seperti itu. Betul Kak Wuryantoro. Kemudian saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Suparminto dapat seragam apa tidak Kak? Nah ini pertanyaan bagus juga Kak Suparminto. Jadi waktu kemarin, waktu yang angkatan saya itu dapat Kak dapat seragam
dari BBGP. Jadi nanti dibaginya di sana. Waktu itu saya dapatnya apa saja? Waktu itu kita dapat kaos satu ya, satu kaos hitam, kaos oblong, kaos polos. Kemudian dapat modul, dapat buku, note, dapat pulpen, dan juga dapat topi waktu itu. Topi ada, topi tulisannya PKG, PJOK. Nah, bagaimana ketika nanti angkatan kakak-kakak? Nah, mudah-mudahan sih dapat ya kak. Mudah-mudahan dapat. Nah, ini kan kegiatannya juga dari pusat. Seperti itu, mudah-mudahan dapat. Nanti untuk apakah sama apa tidak, nah itu kita juga belum tahu ya. Apakah sama atau tidak. Apakah mungkin nanti lebih banyak gitu, softwarenya lebih banyak. Bahkan ada di beberapa daerah di luar Jawa sana itu malah dapatnya banyak kak. Ada tasnya juga, ada tumbler, itu ada yang dapat headset, beda-beda. Kalau di Jawa Tengah itu mungkin menyesuaikan gitu, kayak dengan anggaran seperti itu. Kalau kemarin kita cuma dapat itu kak, kaos, topi, kemudian buku, note, pulpen, kemudian ada modul ini yang kita nanti pelajari juga kita nanti dapat untuk bahan-bahannya. Dan untuk alat-alat itu nanti kakak-kakak mempersiapkan atau membawa laptop dan headset gitu. Kakak-kakak, laptop, headset seperti itu. Itu saja sih mungkin untuk persiapannya. Itu. Jadi siapa tahu nanti dapatnya lebih bervariasi lah, banyak. Jadi nanti kita bisa ngopi-ngopi di sana kak, ngopi makan siang. Seperti itu kak Suparminto. Oleh motor monggo Pak Suparminto tenang bae. Motor siapa lah. Terima kasih kak informasinya. Sama-sama kak. Izin Kak Iful, apakah ada di Tata Maya ini Kak Iful? Izin, saya ingin bertanya terkait dengan Kak siapa ini? Abdul Kholik nih Kak Iful. Izin, mungkin apakah Kak Iful bisa memberikan keterangannya, karena nanti ketika saya ditanya oleh Dinas juga saya bisa memberikan jawaban seperti itu Kak. Karena nanti terkait dengan kegiatan tatap muka berikutnya Kak. Untuk Kak Iful gimana Kak? Monggo. Ya, hadir gimana? Terkait dengan ini Kak Abdul Kholik Kak. Nah, ini apakah sudah positif untuk mengundurkan diri atau bagaimana ini Kak? Karena ini daftar hadiahnya juga sudah 4, cuma ketika saya hubungi itu belum ada jawaban Kak dari yang bersangkutan gitu. Bagaimana itu? Iya, seperti itu, mengundurkan diri sih kalau ditanyakan. Kalau misalnya apa masih bisa untuk mengajukan mengundurkan diri, ya mengundurkan diri. Kaitannya dengan tugas-tugas sudah lewat jauh juga sih. Ataukah ada solusi mungkin yang ditawarkan atau bagaimana, saya kurang tahu. Oke, baik, terima kasih Kak Iful. Sebenarnya di awal-awal saya sudah hubungi Kak Abdul Kholik ketika mau tatap muka, kemudian ketika ada tugas, cuma yaitu di grup sudah saya share, kemudian saya telepon juga tidak ada jawaban, saya WA juga tidak ada jawabannya. Cuma saya dapat beberapa informasi juga dari ini Kak Cahyo juga Kak Iful katanya iya betul mengundurkan diri. Cuma ya kalau mengundurkan diri itu sudah tidak bisa Kak, karena ini sudah masuk ke kegiatan pembelajaran. Kecuali kalau misalnya waktu itu di awal-awal ketika ada beberapa agenda yang padat, itu bisa mengajukan pengunduran diri ke dinas. Kalau sekarang ya berarti sudah tidak bisa mengundurkan diri, dan nanti nilainya ya dengan sangat berat hati ya tidak lulus seperti itu. Nah, aturannya ini kemarin sudah kita ikut tatap maya itu 4 kali. Berarti nanti begitu ya, aja. Tidak lulus seperti itu. Jadi nanti saya bisa sampaikan ke dinas atau BBGP seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iful atas. Iya begitu. Ya begitu Kak. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyakan Tadi kita juga mulainya mundur kakak, ini nanti kita biar 2 JP tepat barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas atau kegiatan atau kesusahan terkait mengupload tugas dan lain-lain, monggo bisa ditanyakan Nanti untuk seragam ya nanti pakainya
Karena kan misalnya kakak ini dapat 1 kaos nih, kan dapatnya cuma 1. Berarti nanti kegiatan biasanya batik itu di hari pertama dan terakhir, Kak. Pertama itu kalau tidak salah cuma pembukaan, hari kedua itu full nih, kaos training jadi biar nanti kita santai untuk kegiatan gerak juga ini nih kalau pakai baju atau celana hitam. Jadi untuk kegiatan itu full memakai kaos dan training, kecuali hari pertama dan hari terakhir itu untuk penutupan seperti itu, memakai full kaos nih. Atau barangkali ada yang mau buat kaos, monggo, tidak apa-apa Kak, seperti itu, atau sepakat saja lah, itu enaknya saja. Minto aja hubungi tim sukses sarem jaluk kaos. Bisa gue ya jane ya. Monggo kakak bisa dirembuk ya dengan pembuatan kaos lah seperti itu. Kalau tidak ya itu kaos dirembuk di grup nanti di WA. Monggo silahkan bisa dirembuk. Berarti nanti ada kaos grup sama kaos yang dari pemerintah kayak Kak? Ya Kak, ada 2 nanti seperti itu. Waktu saya kemarin juga itu saya buat kaos Kak, yang angkatan saya buat kaos 1, kemudian 1 itu dapat dari sana, dari BPGB seperti itu. Jadi 2 kaos. Tapi kalau misalkan mau pakai kaos olahraga bebas ya tidak apa-apa juga. Minimal ada kenang-kenangan lah, dapat kaos di grup inilah, bikin lah. Monggo, Ya itu khusus grup 14. Jadi nanti nun sewu saya izin untuk menunjuk 1 sebagai ketua ketika nanti kita mau melaksanakan kegiatan tatap muka untuk ketua Jadi nanti kita polling saja untuk ketuanya siapa, saya tunjuk 1 Apa Kak Suparminto, apa Kak Atik apa Kak Mangil, apa Kak Iful, apa Kak Fajar. Kak, jangan saya sibuk aset kok. Ini nanti kita polling saja Kak. Ya, tidak ada alasan Pak Sumarminto. Seperti itu, jadi nanti saya tunjuk. Monggo barangkali yang lain, Kak Ririn, Kak Siti, ada yang mau ditanyakan terkait tugas mungkin atau terkait kegiatan berkaitan dengan PKG PJK ini, monggo. Monggo Kak Wuriantoro, kami persilakan Kak. Ya, ini menindaklanjuti pertanyaan saya menindaklanjuti dari apa yang sudah dibahas, yaitu pembuatan kaos. Jika memang disepakati ingin membuat kaos untuk kelas, mohon segera ditindaklanjuti karena ini waktu untuk pertemuan tatap mukanya kan tinggal sebentar begitu. Jadi mohon, kan dipakainya nanti pada saat tatap muka. Jadi mohon informasi sesegera mungkin lah kalau memang mau bikin kaos kelas. Terima kasih. Kalau saya pribadi setuju, kalau memang ada ya saya setuju, siap mendukung. Terima kasih. Ini calon kandidat ketua terkuat Kak Fasil. Betul. Ya. Setuju. Ya, saya cocok. Secepatnya desain dan harga. Setuju. Nah, calon kandidat terkuat ya ketua. Dia sekalian dikoordinir tentang pembuatan kaosnya. Kan jenengan senior. Mohon maaf, saya jarang bikin kaos Kak. Yang lebih berpengalaman aja lah untuk bikin kaos. Kalau Kak saya Mangi didesain. Monggo, saya serahkan kepada kakak-kakak semuanya Saya ngikut saja untuk desainnya, mungkin untuk jersey-nya seperti apa, gambarnya buat di mana, monggo kakak yang lebih pengalaman, monggo. Siapa monggo? Kak Ririn. Gimana itu Kak Ririn? Oh ya, itu saya sependapat dengan Kak Ririn, itu kelihatannya bisa itu untuk membuat kaosnya kelihatannya bisa. Terima kasih. Untuk dibahas karena nanti kita itu tanggal 27 itu sudah kegiatan tatap muka berarti kalau hitung dari sekarang kurang 2 minggu lagi itu. Saya rasa sih cukup lah. Kalau 1 minggu kayaknya itu nanti terlalu mepet itu. 2 minggu ini kalau mau start dari sekarang sih kemungkinan bisa kemungkinan Kak. Lihat dengan overloadnya di itu percetakannya Monggo untuk terkait kaos monggo bisa
didiskusikan nggih kakak-kakak, bisa didiskusikan sekarang mau boleh atau nanti ketika di belakang ya boleh lah monggo seperti itu. Kayak dengan kaos ini. Karena informasi juga beberapa kemarin ada yang buat juga sih untuk gelombang 1 itu ada. Bahkan dari kita Fasil juga malah ada rencana mau buat kaos juga. Seperti itu. Nanti juga informasinya dapat juga nggih. Monggo Kak Ririn, ada yang mau disampaikan? Nggih, terima kasih. Ini di luar dari kaos, nanti si kaos dibahas di grup mawon nggih. Kemarin ada dari grup 11 juga mengajak untuk bikin apakah memang membutuhkan rekening? Itu maksudnya rekening kemarin kan diajak bikin rekening BNI, apakah memang harus BNI atau bagaimana begitu? Terima kasih. Baik Kak Ririn atas pertanyaannya nggih. Terkait dengan rekening tadi sudah saya singgung sedikit nggih. Jadi peserta nanti pasti atau kemungkinan besarnya dimintai rekening. Untuk apa? Lah itu untuk kegiatan atau pembayaran selama kegiatan tatap muka berkaitan dengan transport dan lain-lain. Atau mungkin nanti juga ada yang namanya uang pulsa seperti itu. Tidak salah itu sebulan 150.000. Nah, terkait dengan rekeningnya apa? Arahan dari pusat BPGP Jawa Tengah itu adalah rekening BNI karena di sana itu juga memakai rekening BNI. Kita juga tidak paham apakah kalau sesama BNI mungkin untuk transfer, untuk transaksinya mungkin lebih enak daripada transaksi antar bank. Terus bagaimana misalnya ada yang bertanya, Pak, ataukah ada misalnya saya rekening bank Jateng saja bagaimana? Nah, ini saya juga kalau terkait dengan perbedaan rekening saya tidak bisa menjawab dengan pasti karena arahan dari BPGP itu bank BNI. Cuma waktu kemarin teman saya dia tetap kekeh pakai rekening bank Jateng. Nah, itu pakai rekening bank Jateng, tapi alhamdulillah itu untuk transport dan pulsa itu masuk Kak. Itu pakai bank Jateng. Seperti itu. Cuma saya tidak bisa arahan dari sana itu BPGP adalah bank BNI seperti itu. Karena mungkin di sana pakainya bank BNI Kalau sama bank kan mungkin lebih cepat lah transaksi terkait dengan perbankannya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kita diminta ya ketika mau tatap muka mungkin minggu besok. Seperti itu. Karena mungkin kemarin baru yang gelombang 1 karena mungkin ini Senin besok sudah mulai yang gelombang 1 dari hari Minggu itu. Seperti itu. Begitu Kak Ririn untuk terkait dengan rekening. Nah, alhamdulillah dapat sedikit lah bantuan terkait dengan pulsa dan transport seperti itu. Untuk Kak Suparminto diizinkan Kak sama kepala sekolah Kak. Karena eman-eman Kak. Tinggal sedikit lagi nih. Coba nanti saya dibombongi Kak. Kalau mau ya kepala sekolahnya diajak saja ke YPT seperti itu. Nanti bisa ngopi-ngopi. Seperti itu Baik, mungkin satu lagi dari kakak ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri untuk tatap muka yang ke-7 ini. Kak Suparminto mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang dipikirkan bisa disampaikan di sini Kak. Cukup lah Kak. Cukup kakak-kakak untuk tatap muka yang ke-7 kita. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 17 Tanggal 17 itu hari Kamis. Nah, ini kita sepakati di jam berapa seperti itu. Biar nanti kita juga sama-sama enak Untuk Kak Wuryantoro ini untuk di jam 10 apakah ada kegiatan Kak Wuryantoro? Izin Kak Wuryantoro untuk jam 10 karena ini sebagian besar ini pemilihnya itu jam 10 Kak. Monggo Kak Wuryantoro saya persilakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk saya sendiri di hari Kamis jam 10 ada KBM, tapi kalau jam 13-nya saya kosong. Jadi, nah itu cocok. Kalau jam 13-nya saya bisa ikut kalau hari Kamis. Terima kasih. Tapi kalau jam 10 ya saya tetap ikut, tetap ikut. Kalau memang nanti kesepakatannya jam 10 ya saya ikut. Terima kasih.
ini juga saya harus ini nggih sama-sama inilah enak lah nggih. Karena ini dari berbagai angkatan nggih, ada SD, SMP dan SMA. Kalau kita jam 1 nggih, sepakat nggih kakak semuanya nggih. Untuk Ya, sepakat jam 1 itu nanti untuk ambil tengah. nggih, untuk opsi jam 10 saya hilangkan dulu nggih. Berapa JP Kak Fasil? Ya, setuju. 2 JP Kak. Oh, oke. Jadi untuk opsi jam 10 saya hilangkan dulu nggih. Nanti saya masukkan lagi di tanggal, nanti setelah tanggal 17 itu kita beriringan Kak, tanggal 23, 24, 25 itu. 3 JP, 3 JP, 2 JP. 23, 24, 25 lah. Itu nanti kita bisa selang-seling nggih. Ada jam 10, ada jam 1 atau mungkin nanti ada yang mau malam nggih. Kita usahakan malam. Jadi nanti setelah tanggal 12, tanggal 17, tanggal 23, 24, 25 itu beriringan bulan Oktobernya. Nanti masuk lagi ke tanggal kalau tidak salah 4 November jaraknya. Karena nanti kita tanggal 27 sampai 2 November kan tatap muka. Nanti kita tatap maya lagi tanggal 4 atau 6 November seperti itu. Itu nggih Kakak untuk besok opsi jam 10 saya hilangkan, kita sepakati jam 1 nggih. Bagaimana nggih Kakak nggih? Untuk yang dari SD mungkin bisa di sekolah atau pulang nggih di rumah seperti itu. Ya semuanya itu kenal lah. Gitu. Nanti gantian pertemuan berikutnya kita masukkan opsi jam 10. Itu tuh nggih. Sekali lagi kalau tidak ada yang menanyakan, sudah cukup nggih Kakak. Kalau sudah cukup, saya akhiri, izin on cam nggih Kakak seperti biasa kita untuk dokumentasi buat kita ini nggih, laporkan seperti itu. Kak Mangil, Kak Fajar nggih, Kak Siti mungkin. Bentar nggih, saya setting dulu. Kak Ririn yang memimpin doa, monggo. Nggih, sebelum saya akhiri, saya tunjuk satu peserta nggih untuk memimpin doa. Gantian yang putri nggih, Kak Ririn monggo. Saya persilakan untuk memimpin doa. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Langsung saja nih sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Ririn atas sudah memimpin doa nggih. Pada akhir tatap maya kita yang ke-7 ini. Izin saya untuk ambil foto nggih. Gaya apa nggih monggo Kakak? Gaya bebas atau gaya apa monggo? Biar seragam lah. Gaya hormat apa ngepal atau gaya apa nggih? Silakan. Monggo gayanya ngepal nggih Kakak. 1 2 3. Sekali lagi 1 2 3. 1 2 3. Baik. Terima kasih nggih Kakak atas waktunya. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.